البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Para ulama seperti yang di Syekh bin Baz dan di ulama-ulama sebelumnya masih perlu belajar, perlu mendengar nasihat-nasihat, perlu bahas dalam buku-buku juga untuk melengkapi, nggak tahu disertasi atau apa, kita perlu itu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullah, qauluhu ahlul ma'rifah, orang yang kenal dengan hadis. Dan ini tidak semua orang dikatakan ahlul ma'rifah. Berapa banyak muhadis tetapi apa, dia bukan ahlul ma'rifah. Betul-betul apa? Memang dia itu paham tentang kedalaman hadis dan penyakit-penyakit yang ada di dalam sanadnya. Karena banyak muhadis dalam artian memang dia punya riwayat, punya catatan hadis dengan sanadnya, tapi apa? Mereka sekedar penyampai, apakah sahih atau dhaif mereka tidak tahu. Tapi yang diinginkan di sini adalah ahlul ma'rifah yang betul-betul paham sebagaimana diriwayatkan dengan sanad yang sahih, dan jelas ini kesahihannya sangat mutayaqqan karena ini adalah riwayat siapa? Ibnu Abi Hatim dari ayahnya sendiri. Yaitu setelah Ibnu Abi Hatim mudzakarah dengan Abu Zur'ah dalam masalah penyakit-penyakit hadis, beliau mengatakan ma'azaman ya'rifu hadza. Sedikit sekali orang yang tahu tentang ini. Untuk sekedar hafal hadis dan hafal sanad itu banyak di kalangan apa para ulama zaman dulu. Tapi untuk tahu penyakit hadis dan tahu bahwasanya sebenarnya ini adalah dhaif walaupun nampaknya sahih, ini betul-betul ilmu yang sangat mendalam. Sebagaimana kata Abdurrahman bin Mahdi, ma'rifatu nabi ilalil hadis sihir. Bahwasanya pengetahuan kami untuk tentang penyakit hadis itu bagikan sihir untuk orang lain. Bagaimana dikatakan ini dhaif padahal dhahir sanadnya bagus? Iya, karena apa? Mereka hafal sanad sekian banyak dan tahu di mana sumber penyakitnya. Tahu bahwasanya riwayat ini tidak ada di dalam hafalan syekh yang itu, tahu mereka. Saya minta diri dulu, ada tamu dari Aceh. Oh iya. Betul. Titip salam buat yang datang. Baik. Ya rahmatullah. Ahlul ilmi bil hadis, yaitu para ulama hadis. Wahum ulamaul hadis al-alimuna bi ahwali nabiyihim. Mereka adalah para ulama hadis, orang-orang yang tahu tentang keadaan nabi mereka. Ad-dhabituna li aqwalihi wa af'alih, yang mereka itu betul-betul memantapkan pengetahuan tentang sabda-sabda Rasulullah dan perbuatan-perbuatan beliau, amalan beliau. Al-mu'tanuna biha, mereka betul-betul orang yang mengurusi ini, mengurusi pengetahuan tentang ini. Wala ibrata biman adahum minal mutakallimin wal ghairihim, dan tidak terpandang orang-orang yang selain mereka dari kalangan ahli kalam dan yang lain. Banyak ahli kalam mengatakan, oh hadis ini dhaif. Kenapa dhaif? Enggak mampu mereka. Sekedar apa mengatakan ini enggak sesuai dengan prinsip akal kita, maksud didhaifkan. Padahal akal kalian seberapa? Dan terkadang mereka mendatangkan hadis yang sesuai dengan akidah mereka, tapi ternyata kata para ulama hadis ini palsu, enggak ada di dalam kitab-kitab sahih. Ya, mereka rela untuk apa? Untuk memalsukan hadis. Demi apa? Mendukung akidah mereka. Qal fa innal i'tibara fi kulli ilmin bi ahli ilmi bihi duna ghairihim. Karena yang terpandang di setiap ilmu adalah yaitu para ulama di cabang ilmu tersebut, bukan yang lain-lain. Kalau fannya adalah fan lughah, maka yang terpandang dalam perselisihan adalah ahli lughah. Ahli fikih tidak terpandang kalau dia tidak ahli dalam lughah. Demikian pula dalam masalah fikih, perselisihan yang terpandang adalah antara mereka saja. Kalau kemudian mengatakan, tapi ini diselisih si bawah, ini tidak terpandang si bawah dalam masalah kedalaman fikih. Kalau dalam masalah lughah, iya. Masing-masing sesuai dengan cabang ilmunya dan seterusnya. Baik. Kemudian fahadhil akhbar tufidul ilma inda man lahu inayatun bima'rifati ma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berita-berita yang di dalam hadis yang sahih itu memberikan faedah ilmu di kalangan orang yang memang memiliki perhatian yang besar untuk mengetahui apa saja yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu ini berita yang betul, ini sanadnya benar seperti ini.
Dan mereka akan mampu mengetahui, kalau ini nggak mungkin Rasulullah bersabda semacam ini. Kita paham dari gaya bahasanya, ini bukan gaya bahasa Rasulullah, tahu. Tayyib wa ma'rifati ahwali da'watihi ala tafsil, yang mengetahui keadaan-keadaan dakwah beliau secara terperinci. Fa inna ahlul hadis lahum fiqhun khas fil hadis. Karena ahlul hadis itu punya fikih khusus di dalam masalah hadis. Bukan hanya sekedar mengetahui ini sesuai dengan 5 syarat maka hadisnya sahih, tidak selalu demikian. Mereka punya fikih khusus, dilihat dari sekian banyak gabungan dari sanad-sanad yang lain. Al-mukhtasuna bi ma'rifatih, mereka memang mengkhususkan diri untuk mengetahui ini. Makanya yang memiliki pengetahuan ini dan fikih dan juga cabang ilmu yang lain menunjukkan memang akalnya itu luar biasa besar. Seperti Imam Ahmad, imam dalam segala cabang ilmu. Demikian pula seperti siapa lagi, yaitu Imam As-Sauri dan yang lain-lain. Syafi'i juga masuk di situ. Hanya saja untuk masalah ilal hadis beliau menyerahkan pada Imam Ahmad. Baik, wa qadim tahana ghairu wa qadim tuhina bukan ya di atasnya. Kama yahtasul basiru fi ma'rifatin nuqud jidaha wa radi'aha jayyidaha wa radi'aha khalisaha wa masyubaha. Sebagaimana orang yang ahli di dalam mengetahui masalah mata uang, dia tahu masalah mana mata uang yang bagus dan mana uang yang sudah jelek, dan mana yang murni dan mana yang berupa campuran. Sebagaimana ahli permata, sebagaimana ahli emas dan sebagainya. Pengetahuannya tidak seperti pengetahuan orang biasa. Wa qadim tuhina ghairu wahidin min haula'il ulama fi zamani Abi Zur'ah wa Abi Hatim. Lebih dari satu orang ulama telah diuji sejak di zaman Abi Zur'ah dan Abu Hatim. Fa wujidal amru ala dzalik, dan memang kenyataannya seperti itu. Sebagaimana sebagian orang datang kepada Abu Zur'ah mengatakan bagaimana kalian mengatakan hadis ini sahih atau hadis ini adalah palsu, sementara zahir sanadnya betul. Beliau mengatakan cara untuk mengetahui bahwasanya ilmu kami ini adalah suatu ilmu yang khusus, yaitu engkau ambil satu hadis, jangan engkau ceritakan pada siapapun. Lalu engkau tanya kepadaku apa keadaan hadis ini. Setelah itu kamu tanya kepada Abu Hatim dan jangan engkau beritahu dia jawabanku dulu. Kemudian engkau tanya kepada Muhammad ibnu Warah. Kemudian engkau tanya, disebutkan kepada para ulama yang memang ahli dalam masalah itu. Kalau jawaban mereka itu berdekatan, mengatakan ini tidak ada asalnya, atau yang lain mengatakan ini palsu, atau mengatakan ini mungkar, taulah kita bahwasanya memang itulah ilmu kami, ilmu yang khusus. Tapi kalau berselisih maka menunjukkan menunjukkan ini adalah kami sedang ijtihad. Ternyata diuji seperti itu betul, semuanya pendapatnya berdekatan tentang suatu hadis. Menunjukkan memang ini bukan direka-reka, tapi karena memang sudah mereka berlatih selama puluhan tahun, mereka merasakan dan tahu bahwasanya hadis ini memang palsu, atau hadis ini walaupun dohirnya sahih tetapi dia adalah mungkar dan sebagainya. Baik, makanya kalau terjadi perselisihan antara mutaakhirin dan mutaqaddimin di dalam masalah sahih dan dhaifnya hadis, maka yang terpandang adalah kalam mutaqaddimin. Karena kalau mutaakhirin mereka hanya menilai dengan dohirnya dan mengumpulkan sedikit, dan mereka tidak tahu betulkah hadis ini adalah didengar oleh seorang syekh, yaitu syekh di dalam sanad itu ataukah tidak. Seperti yang dialami oleh siapa? Dialami oleh yaitu Yahya bin Ma'in ketika beliau menghadiri darasnya Nu'aim bin Hamad, syekh dari Al-Bukhari. Nu'aim bin Hamad mengatakan haddatsana, disebutkan yaitu Ibnul Mubarak begini. Maka Yahya bin Ma'in mengatakan bahwasanya ini bukan dari hadis Ibnul Mubarak. Maka kemudian Nu'aim bin Hamad mengatakan, aku jumpa langsung dengan Ibnu Mubarak dan aku dengar hadis-hadis dia. Maka Yahya bin Ma'in mengatakan, wallahi ini bukan hadis Ibnu Mubarak. Maka orang-orang marah, mereka membela syekhnya. Orang-orang marah kepadaku, kata Yahya bin Ma'in di dalam biografinya itu. Sementara Sementara Nu'aim bin Hamad sendiri merasa ragu, tahu kualiti dari siapa Yahya bin Ma'in ini. Maka beliau langsung masuk rumah dan mencari-cari bukunya lagi. Kemudian dia keluar, dia mengatakan, siapa yang mengatakan bahwa Yahya bin Ma'in itu bukan Amirul Mukminin fil hadis? Wahai Abu Zakaria, pendapat yang betul adalah pendapatmu. Memang ternyata nggak ada dalam bukuku yang aku ambil dari Ibnul Mubarak. Tapi dari mana aku hafal ini?
Maka kata Yahya bin Ma'in, Anda tidak mendapatkan itu dari Ibnu Mubarak, tapi Anda murajaah dengan sebagian yang lain, orang lain yang menyampaikan sanad-sanad, Anda menyangka itu dari Ibnu Mubarak dan itu terhafal di Anda. Dan itu banyak disebutkan contoh-contoh itu. Itu ulama zaman dulu, mereka betul-betul paham hadis si fulan itu ada berapa, dan ini termasuk hadis dia ataukah tidak, dan seterusnya. Nah, orang zaman sekarang nggak mungkin mengetahui Bukhari itu hadisnya berapa, gimana kita tahu? Demikian pula apa misalkan Abu Zubair itu hadisnya ada berapa, gimana kita tahu? Sekitar tahu ini jalur Abu Zubair sudah bagus. Apalagi tahu jumlahnya dan apa yang termasuk di situ dan apa yang tidak termasuk. Baik, makanya mutaqaddimin kalamnya muktabar kalau mereka mengatakan hadis ini sebenarnya adalah dhaif, nggak ada sanad yang sahih dalam bab ini. Kita terima itu walaupun nanti mungkin Syekh Albani mengatakan, oh saya dapatkan di dalam fawaid fulan, saya dapatkan di dalam imla fulan. Itu tidak terpandang. Karena kalau diteliti betul-betul ketahuan ternyata ini adalah tambahan. Atau boleh jadi ini adalah ada rawi yang apa itu, dia itu semula sikoh tapi ketika sudah tua dia sudah berubah hafalannya. Ini yang mentansis siapa? Bukan orang sekarang, ulama dulu yang mentansis. Tahu bahwasanya si fulan itu berubah pada tahun berapa, mereka tahu itu. Bagaimana disebutkan di dalam kitab-kitab ilal. Baik, makanya memang untuk mengetahui sahih dhaifnya ini kembalinya adalah kepada ahli ma'rifah, bukan kepada sembarang orang. Baik. Faqala sa'il, maka sang penanya setelah ada ujian ini itu sang penanya yang menguji mengatakan asyhadu annal ilma ilham. Saya bersaksi bahwasanya ilmu ini adalah ilham. Dengan apa? Dengan sekian banyak pelatihan betul-betul firasat itu menjadi kuat, firasat seorang ahli ilmu di dalam cabang ilmu tersebut. Qala al-A'mash, A'mash mengatakan kana Ibrahim an-Nakhai sayrafiyan fil hadis. Ibrahim bin Yazid an-Nakhai itu adalah sayrafi, yaitu ahli permata di dalam masalah hadis, yaitu beliau pandai dalam masalah ini. Kuntu asma'u minar rijal fa a'ridu alaihi ma sami'tuh. Saya sering mendengar hadis-hadis dari para tokoh, lalu saya tunjukkan kepada Ibrahim an-Nakhai tentang apa yang saya dengar itu untuk tahu ini sahih atau tidak ini. Tayyib, ini di dalam Tarikh Dimashq yang ke-19 muka surat 122. Wa qala al-Auza'i kunna nasma'ul hadis fa nu'riduhu ala ashabina kama nu'ridu dirham az-za'ifa ala as-sayyarif. Kami dulu sering mendengar hadis, lalu kami tunjukkan hadis ini kepada kawan-kawan kami dari kalangan ahli hadis. Sebagaimana kami tunjukkan emas yaitu dirham, yaitu uang perak yang palsu kepada apa? Kepada para ahlinya, ahli peneliti uang, agar kami tahu ini palsu ataukah ini uang yang baik tetapi sudah tua barangkali dan sebagainya. Fama arafu akhadna wa ma ankaru tarakna. Yang memang mereka kenal hadis tadi maka kami ambil, yang mereka ingkari hadis tadi maka kami tinggalkan. Baik, kalam al-Auza'i ini adalah ada dalam kitab Al-Jarh wa Ta'dil punya Ibnu Abi Hatim yang kedua muka surat 21. Wa qad ruwiya mithlu hadza an Ahmad bin Hanbal wa ghairihi. Dan yang seperti ini telah diriwayatkan dari Ahmad bin Hanbal dan yang lainnya. Baik, qauluhu ma'rifah. Al-ma'rifah fil lughah bimaknal ilm. Secara bahasa ma'rifah adalah ilmu, pengetahuan. Wa qala fi syarah Mukhtasarut Tahrir. Mukhtasarut Tahrir itu yang keempat, muka surat yang pertama. Yutlaqul ilmu wa yuradu bihi maknal ma'rifah. Istilah ilmu, istilahnya yang diinginkan adalah ma'rifah, pengetahuan. Wa yuradu biha al-ilm. Demikian pula istilah ma'rifah yang diinginkan adalah ilmu. Wa dzakara Ibnul Qayyim rahimahullah furuqan bainal ilmi wal ma'rifah lafdhiyah wa ma'nawiyah. Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan beberapa perbedaan antara ilmu dan ma'rifah secara lafaz dan secara makna. Fal lafdhiyah, adapun secara lafaz antara ilmu dengan ma'rifah, anna fi'lal ma'rifah yaqau ala maf'ulin wahid. Fi'il arafa itu hanya berlaku kepada satu maf'ul bihi saja. Taqul, engkau mengatakan araftud dar, saya kenal rumah ini. Wa fi'lul ilm, sementara alima yaqtadi maf'ulain, dia menuntut adanya dua maf'ul bih, ka qaulihi in alimtum fihim khair, in alimtumu, ini
Anak kasih tanda bahwasanya apa? Ini ada kesalahan. In alimtumuhunna mu'minat. Yaitu apa? Di sini alimtum ini maf'ul bihnya dua. Yang pertama hunna, yang kedua mu'minat. Tertulis di sini hum, yang betul adalah hun. Taib al-ayah menunjukkan apa? Dia perlu dua maf'ul bih kalau alima. Wa in waqa ala maf'ul kana bi ma'nal ma'rifah. Adapun suatu lafaz alima kalau hanya memiliki satu maf'ul bih saja, maka artinya adalah arafa. Ka qaulihi wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum. Dan ada sekelompok orang yang lain selain mereka, kalian tidak mengetahui mereka. Allah tahu tentang mereka. Ini artinya adalah lam ta'rifuhum. Wa amal furuqul ma'nawiyah, adapun perbezaan secara makna, fadzakara iddata furuq. Beliau menyebutkan, Ibnu Qayyim menyebutkan sejumlah perbezaan, minha di antaranya annal ma'rifah tata'allaqu bi dzati syai'. Ma'rifah ini berlaku pada zatnya. Araftu fulan, araftu Zaid. Oh, saya kenal si Zaid. Wal ilm yata'allaqu bi ahwalih. Sementara ilmu, penggunaan lafaz alima ini untuk kondisi si fulan. Alimtuhum alimtuhu aliman, saya tahu dia adalah orang alim. Alimtuhu misalkan apa? Alimtuhu syuja'an, saya tahu dia adalah orang yang pemberani dan sebagainya. Keadaan dia, kalau ilmu itu terkait dengan keadaan, kalau ma'rifah itu terkait dengan zatnya. Fataqul araftu abaka, saya kenal ayahmu. Wa alimtuhu sholihan, saya tahu dia adalah orang soleh, keadaannya. Tayyib, wasa qaidata furuqin fil madarij. Beliau menyebutkan sejumlah perbezaan dalam kitab Madarij. Ini Madarijus Salikin yang kedua, muka surat 336. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam. Ini bukan makrifah seperti yang orang-orang sufi kan. Itu kedustaan mereka. Ma'rifah maksudnya adalah bahwa nafsi dari jin, itu yang nampak.